Surah yang biasa kita kenal dengan sebutan surah Al-Mulk ini ternyata para ulama menyebut surah ini dengan berbagai macam nama, dan itu bersumber juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi surah ini dikenal dengan surah Al-Mulk, juga dikenal dengan nama Tabarakal Mulk, atau biasa disebut surah Tabarak. Ya. Tabarakal Mulk karena awalnya seperti itu kan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka dikenal dengan surah Tabarakal Mulk. Juga dalam hadis dikenal surah ini dengan sebutan Al-Mani'ah. Al-Mani'ah. Ya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan, kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammihal mani'ah. Kami, kata para sahabat, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan surah ini dengan nama Al-Mani'ah. Itu mereka menamakan dengan nama tersebut. Kenapa disebut dengan surah Al-Mani'ah? Mani'ah itu artinya sesuatu yang dapat melindungi, sesuatu yang dapat mencegah dari mara bahaya. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang membaca surah ini kulla lailatin, setiap malam ya, bukan hanya sebulan sekali. Setiap malam Rasulullah mengatakan, man qara'a tabarakallazi biyadihil mulk, maksudnya sampai akhir surahnya, kulla lailatin, setiap malam, mana'ahullahu biha min azabil qabr, maka Allah akan melindunginya dari siksa azab kubur. Rasulullah menyebutkan dengan bahasanya mana'ahullah. Mana'ah itu mencegah. Rasulullah melindunginya dari siksa kubur. Maka para sahabat kemudian mengatakan, kami di masa Rasul menyebut surah ini dengan nama Al-Mani'ah, yaitu surah yang dapat melindungi. Karena Rasul mengatakan orang yang membacanya setiap malam akan dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Nah, ini upaya kita ini, Pak. Ya, bisa kita baca setiap malam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, daraba ba'du ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsibu annahu qabrun. Ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kemah, ya, dia bermalam di satu tempat, buat kemah, dia buat rumah begitu kan, dibuat kemah ala qabrin, di atas kuburan, wa huwa la yahsibu annahu qabr, tapi dia enggak tahu kalau itu kuburan karena enggak ada tandanya, ya, dia enggak tahu kalau itu kuburan. Jadi dia buat kemah aja di situ. Nah, terus apa yang terjadi? Tidur di atas kuburan ini, Pak. Fa iza fihi insanun yaqra'u surata tabarakallazi biyadihil mulk hatta khatamaha. Sahabat Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa orang tersebut yang buat kemah di atas kuburan di malam hari mendengar ada orang yang membaca surah Tabarak sampai selesai.
Malam-malam ada orang baca surah Tabarok. Karena bacaannya Al-Quran ya jadi nggak takut juga Pak kan. Coba kalau suara-suara yang lainnya. Ini suaranya bacaan Al-Quran, dia sendiri. Lah terus dari mana ini suara? Nggak ada orang di sana. Dia teliti, cari-cari sumber suara itu. Sumbernya ada di bawah tempat yang dia tidurin itu, di dalam tanah. Suaranya dari situ. Kemudian pagi-pagi fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni darabtu khibai ala qabrin wa ana la ahsibu annahu qabr. Aku tadi malam buat kemah di atas kuburan, tapi aku tidak tahu kalau itu adalah kuburan. Ya pagi-pagi baru dia tahu kalau itu adalah kuburan. Fa iza fihi insanun, ternyata di situ ada orang, ya yang maksudnya yang ada di dalam kubur tadi. Dia mendengar suaranya dari situ. Yaqra'u surat Tabarak. Dia membaca surah Tabarak hatta khatamaha, sampai dia menghatamkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyal mani'ah. Ya. Dia adalah al-mani'ah. Makanya para sahabat menyebutnya dengan nama al-mani'ah. Kemudian Rasul juga mengatakan hiyal munjiyah. Maka juga dikenal surah ini dengan sebutan Al-Munjiyah. Jadi nama lainnya ini Al-Munjiyah. Arti Al-Munjiyah itu apa? Yang menyelamatkan. Jadi surah ini dapat menyelamatkan orang dari siksa kubur. Tunjihi min azabil qabr. Dia dapat menyelamatkan orang tersebut dari siksa kubur. Jadi ada berapa nama tadi surah ini Pak? Yang pertama surah Al-Muluk. Yang kedua Tabarakal Muluk. Yang ketiga Al-Mani'ah. Yang keempat Al-Munjiyah. Ya. Ada 4 nama. Sebagian mengatakan lebih dari itu. Ya, cuman ini yang kita jelaskan ada 4 namanya. Subhanallahil azim. Satu surah memiliki banyak nama. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa pada surah tersebut. Surah ini juga dikenal dengan sebutan surah Al-Mufassal. Apa itu Al-Mufassal? Para ulama dalam ilmu tafsir, ya, ulumul Quran, ketika kita belajar ilmu Al-Quran, para ulama membagi seluruh surah-surah dalam Al-Quran ini menjadi 4 bagian. Ya, keseluruhan surah dalam Al-Quran itu dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama namanya At-Tiwal. Yang pertama namanya At-Tiwal. Ya, At-Tiwal ini arti At-Tiwal itu At-Tiwal itu artinya yang panjang. Surahnya panjang-panjang. Nah, surah yang panjang-panjang ini ada berapa dalam Al-Qur'an? Ada 7. Maka disebut namanya As-Sab'ut Tiwal. 7 surah yang panjang-panjang. Surah apa itu? Yang pertama surah Al-Baqarah. Ya. Yang pertama surah Al-Baqarah. 200 ayat lebih. Hah? Iya. 200 ayat lebih dia. Yang kedua surah Ali Imran, yaitu setelah surah Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga surah An-Nisa. Kemudian yang keempat surah Al-Maidah. Yang kelima Al-An'am. Yang keenam Al-A'raf. Yang ketujuh
ini adalah surah Al-Anfal dan At-Taubah. Jadi Al-Anfal dan At-Taubah ini digabung jadi satu, dihitung satu maksudnya. Al-Anfal dan At-Taubah. Nah, ini 7 ini disebut namanya As-Sab'ut Tiwal, 7 surah yang panjang-panjang. Kemudian yang kedua disebut namanya Al-Mi'in. Ya, ini istilah-istilah ini dalam ilmu Al-Quran. Disebut namanya Al-Mi'in. Apa itu Al-Mi'in? Al-Mi'in ini adalah surah-surah yang jumlah ayatnya 100 lebih atau yang mendekatinya. Ya, jadi nggak kurang dari 100. Dia lebih dari 100 tapi ya nggak sampai seperti 200-an, enggak. Ya, dia ratusan ayatnya, 100 sekian begitu. Atau yang mendekatinya. Ini seperti apa? Seperti surah Al-Isra, ya, Al-Kahf. Al-Kahf itu disebut surah Al-Mi'in dia. Kemudian surah Maryam, surah Thaha, surah Al-Anbiya, surah Al-Hajj, surah Al-Mu'minun. Ya, ini disebut namanya surah Al-Mi'in. Yang ketiga disebut namanya Al-Masani. Apa itu Al-Masani? Al-Masani ayat-ayatnya ya kurang dari yang 100 tadi. Jadi lebih sedikit dari yang Al-Mi'in. Ini disebut Al-Masani. Yaitu surah-surah yang ada setelah tadi, setelah Al-Mu'minun. Dia ayat-ayatnya kurang dari 100. Kemudian yang terakhir disebut Al-Mufassal. Ya, Al-Mufassal. Al-Mufassal ini berarti lebih sedikit lagi surahnya, hitungan ayatnya lebih sedikit dari Al-Masani. Itu dimulai dari surah Qaf. Dimulai dari surah Qaf, atau sebagian menyebut dari surah Al-Hujurat sampai surah An-Nas. Nah, ini hitungannya udah dikit-dikit nih kan. Nah, masuklah di dalamnya surah Al-Mulk. Al-Mulk berapa ayat, Pak? 30 ya. Surah Al-Mulk cuman 30 ayat. Kan sedikit kan, enggak sampai 100. Disebut namanya Al-Mufassal namanya. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu makanat Taurati as-sab'at tiwal wa makanaz zaburi al-mi'in wa makanal injili al-masani wa fuddiltu bil mufassal." Ini ceritanya kan Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para nabi-nabinya. Nabi Dawud mendapat apa itu, Pak? Zabur. Kemudian Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil, Nabi kita Muhammad Al-Quran. Nah, Al-Quran ini ternyata ini apa yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya itu sudah terkandung di dalam Al-Quran, juga diberikan kepada Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi kita Muhammad diberikan apa yang diberikan kepada para nabi-nabi sebelumnya, dan bahkan lebih, ada yang tidak diberikan kepada nabi sebelumnya diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Maka kata Rasul, "U'titu", aku diberi, dikaruniai, makanat Taurat, seperti Taurat, ya, diberi karunia seperti Allah memberikan karunia kepada Nabi Musa Taurat, as-sab'at tiwal. Dengan apa? Dengan as-sab'at tiwal, surah-surah yang panjang yang 7 tadi.
Ya, makanya kita jelaskan tadi apa itu as-sab'at tiwal. Nah, surah-surah yang panjang yang jumlahnya tadi itu 7. Jadi yang 7 ini itu seperti halnya Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian wa makana zabur, dan seperti az-zabur, zabur diberi kepada siapa? Nabi Dawud alaihi salam. Apa yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad yang seperti zabur, yaitu al-mi'in. Nah, apa tadi al-mi'in tadi, Pak? Udah pada lupa dah. Al-mi'in tadi apa? Surah-surah yang ayatnya 100-an. Ya, enggak sampai 200, 100 sekian gitu kan? 100-an. Kemudian wa makanal injil, dan seperti Injil, ya, apa yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad? Al-masani. Ya, itu surah-surah yang disebut al-masani. Apa tadi al-masani? Yang enggak sampai 100 tadi, ya, di bawah al-mi'in. Kemudian wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diberi karunia lebih yang enggak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, bil mufassal, dengan apa? Dengan surah-surah yang disebut al-mufassal. Jadi surah-surah al-mufassal ini khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karunia lebih yang dilebihkan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk al-mufassal ini apa? Surah al-mulk. Ya, surah al-mulk. Tadi kita sudah sebutkan tentang kemuliaan orang yang membaca surah Al-Mulk, ya, bahwa surah Al-Mulk ini dapat menyelamatkan orang dari siksa kubur. Dalam hadis yang lain riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan fil Qur'ani salasuna ayah." Ada surah di dalam Al-Quran jumlahnya 30 ayat. Syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu. Ya, dia akan memberikan syafaat kepada orang yang biasa membacanya, orang yang senantiasa membacanya. Ini surah ini nanti di akhirat akan memberikan syafaatnya untuknya. Hatta ghufira lahu, sampai dia diampuni dosa-dosanya. Tuh. Ini surah ini akan memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya sampai dia diampuni. Artinya dia tidak dibiarkan untuk disiksa. Dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah apa itu? Kata Rasul, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, surah Al-Mulk atau surah Tabarakal Mulk. Ya, rawahu siapa yang meriwayatkan ini? Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunannya. Jadi banyak para ulama yang meriwayatkannya. Baik, kita baca tafsirnya, ya, sedapatnya nanti berapa ayat yang bisa kita jelaskan, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang berikutnya. Sebelum kita baca tafsirnya, kita baca dulu ayatnya, Pak, ya. Mungkin bisa kita nanti, ya, kita baca bersama. Saya baca duluan kemudian diikutin, Pak, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Iya, baik, sampai di sini dulu. Sebelumnya, ketika kita membaca Al-Quran itu adalah bacaan yang mudah. Makanya kita tidak perlu mempersulit diri untuk mengucapkannya. Terkadang sebagian orang itu ngucapinnya kayak sulit begitu kan. Nah, Al-Quran ini adalah bacaan yang mudah. Maka membacanya kita jangan mempersulit diri. Tetapi bukan kemudian menggampangkan juga, tidak. Bacaan itu mesti dibaca sesuai dengan makharijul hurufnya. Nah, kalau kita sudah menguasai makharijul huruf, maka kita dapat mengucapkannya dengan mudah tanpa harus bersusah payah. Bagaimana itu? Ya, kita mesti tahu cara mengeluarkan hurufnya. Seperti huruf ta dalam Al-Quran itu dibaca ta, bukan to. Ta bukan to. Beda Pak kan? Beda suara kan? To dengan ta, beda kan? Nah, semua huruf-huruf dibaca dengan terbuka. Ta, ba, sa, bukan so, to, ba. Bukan. Taba, bukan toba. Beda suara Pak kan? Nah, jadi bacaan yang benar itu seperti apa? Terbuka. Tabaroka, bukan tabaroka. Ba, ta. Nah, begitu juga dalam menyebutkan huruf lafaz Allah. Allah, bukan Allah. Ya, bagaimana? Allah. Coba Pak, sebutkan lafaz Allah. Allah. Ya, jadi caranya gimana? Kita sebutkan dulu huruf A biar mudah. A, bukan O, tapi A. Buka mulutnya. A. Allah. Coba A. Allah. Coba Allah. Bukan Allah. Beda, kalau Allah berarti O. Nah, kan itu kan, bukan. Tapi A, tetap A. A tidak berubah jadi O. Nah, biasa orang kadang Allah berarti O, kalau Allah berarti O. Salah, bukan O, tapi A. Allah. Coba Pak, A. Allah. Nah, ini perlu dibiasakan. Kadang kalau sudah terbiasa O jadi O terus. Nah, namun perlu kita biasakan ya. Allah. Jadi pengucapannya tabaraka. Tabaraka, bukan tabaraka. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka artinya taqaddasa, maha suci. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari menyerupai makhluknya. Ini arti tabarak. Tabaraka artinya taqaddasa wa tanazzaha. Allah maha suci dari menyerupai
makhluknya. Maka tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, baik dari satu segi ataupun banyak segi. Tidak boleh dikatakan Allah punya bentuk, punya rupa, punya tangan, kaki, dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa Allah itu serupa dengan makhluknya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena tabaraka, Allah maha suci. Maha suci dari apa? Dari menyerupai makhluknya. Allazi biyadihil mulku. Jadi tabaraka yang maha suci tadi siapa? Allazi, zat yang. Jadi allazi di sini menunjukkan akan Allah. Allah itu zat yang biyadihil mulku. Biyadihi, al-yad di sini dimaknai dengan biqudratihi, bukan diartikan tangan. Jadi kalau nggak tahu terjemahannya apa ya kalau mereka menerjemahkan. Nah, kalau misalnya kita lihat di terjemahan Al-Qur'an, mereka menerjemahkan tangan, nah itu tidak tepat. Bukan zat yang dengan tangannya, bukan begitu. Tetapi apa para ulama menafsirkannya? Biyadihi ay biqudratihi, dengan kuasanya, bukan dengan tangannya. Ya. Jadi kalau dimaknai al-yad dengan makna qudrah itu yang tepat. Bukan diartikan yad, diartikan dengan tangan, anggota tubuh. Biyadihi, dengan kuasanya. Al-mulku, al-mulku ay as-sultan. Al-mulku itu artinya as-sultan, kekuasaan. Ya, kerajaan. Kemahaagungan itu as-sultan namanya. Dalam bahasa Arab ini bisa dibaca al-mulku, al-milku. Itu kalau bahasa Arab ya. Kalau Al-Qur'an ini baca al-mulku. Cuman apa ada beda antara al-mulku dengan al-milku? Ada bedanya. Dalam bahasa Arab kalau disebut al-mulku, mimnya dhammah, al-mulku artinya as-sultan, kekuasaan. Kalau kita kan kesultanan gitu, kekuasaan, kerajaan, kemahaagungan. Kalau dibaca al-milku, ya, kalau dibaca al-milku itu adalah kepemilikan, seperti harta. Ya, kita memiliki harta. Kepemilikan kita itu disebut apa? Milku, milkun. Ya. Tapi kalau kekuasaan Allah disebut namanya al-mulku. Nah, jadi dalam ayat ini dibaca al-mulku berarti maknanya apa? Kekuasaan, kerajaan, ya, kemahaagungan. Allazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa, yaitu kembali kepada zat yang memiliki kekuasaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Qadir di sini ada makna yang lebih daripada kalau disebutkan al-qudrah. Jadi al-qadir dengan al-qadir itu maknanya beda, Pak. Kalau al-qadir maha kuasa, tapi kalau al-qadir yang sangat maha kuasa. Nah, itu makna al-qadir ini maknanya apa? Al-qudrah at-tammah, yang kekuasaannya maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatunya. Yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mungkin akli. Kalau kita belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, para ulama menjelaskan ada yang disebut namanya al-wajib akli,
ada al-mustahil aqli, ada yang al-mumkin atau al-jaiz al-aqli. Kan itu kan? Hukum akal ini dibagi menjadi 3. Ada wajib, mustahil, jaiz. Jaiz itu disebut mumkin. Nah, yang wajib itu apa? Yang wajib ada. Seperti apa contohnya? Allah. Allah adalah zat yang wajib ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau yang mustahil, yang nggak mungkin ada. Seperti apa? Seperti ada Tuhan selain Allah. Namanya mustahil, nggak mungkin ada. Kalau yang jaiz, apa yang jaiz itu? Yang jaiz itu yang mungkin ada, mungkin tidak ada. Bisa ada, bisa tidak. Ya, nggak wajib, nggak juga mustahil. Seperti apa? Makhluk. Seperti kita, makhluk. Kita bisa ada, bisa tidak. Nah, kuasanya Allah, kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencakup segala sesuatu yang dimaksud adalah yang mungkin atau yang jaiz akli. Tidak mencakup pada yang wajib dan juga tidak pada yang mustahil. Kenapa demikian? Karena wazifatul qudrah, tugasnya sifat kudrah itu adalah al-ijad wal i'dam, menciptakan atau menghilangkan, membinasakan. Sementara yang bisa diciptakan atau dihilangkan adalah yang jaiz akli. Yang wajib, apa tadi wajib? Yang pasti ada, nggak mungkin tidak ada, yaitu zat Allah. Yang wajib ini pasti ada, berarti dia nggak bisa diadakan. Orang mesti ada, nggak bisa juga ditiadakan karena dia wajib adanya. Nah, yang mustahil nggak mungkin ada, berarti nggak bisa dia diadakan. Karena dia mustahil. Kalau dia bisa diadakan, berarti dia bukan mustahil. Nah, makanya kudrahnya Allah di sini disebutkan ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah Maha Kuasa. Maksudnya segala sesuatu yang mungkin akli, yang jaiz secara akal. Maka tidak benar atau salah jika ada orang yang bertanya, kuasakah Allah, mampukah Allah untuk menciptakan Tuhan selainnya? Tuh. Ini pertanyaan ini nggak benar, pertanyaannya salah. Kenapa? Karena Tuhan selain Allah itu mustahil. Kalau mustahil ya nggak bisa diciptakan. Begitu juga kalau orang bertanya, kuasakah Allah untuk mematikan zatnya sendiri? Nah, itu pertanyaan yang nggak benar. Kenapa? Karena adanya Allah itu wajib. Maka kudrahnya Allah tidak berhubungan pada yang wajib, juga tidak berhubungan pada yang mustahil. Pertanyaan ini nggak boleh dijawab dengan jawaban mampu atau tidak mampu. Kalau ada orang bertanya, mampukah Allah menciptakan istri baginya? Ini pertanyaannya nggak boleh dijawab mampu, nggak boleh juga dijawab tidak mampu. Makanya pertanyaan ini disebut oleh para ulama dengan pertanyaan syaitan, pertanyaan yang menjebak. Ya, yang bertanya itu adalah setan itu. Ya, nggak boleh dijawab iya, nggak boleh jawab tidak. Tetapi gimana jawabnya? Kita katakan kudrahnya Allah tidak berhubungan pada yang wajib dan yang mustahil. Maka pertanyaannya salah, ganti pertanyaan. Nggak benar pertanyaan. Kalau pertanyaannya nggak benar ya nggak bisa dijawab. Pertanyaannya yang suruh dikoreksi. Kita lanjutkan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi, yang, yaitu Allah Subhanahu wa taala, khalaqa ay aujada wa qaddara, yang menciptakan, ya, yang mewujudkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Apa yang diciptakan oleh Allah? Al-mauta wal hayata. Al-mauta kematian, wal hayata kehidupan.
Nah, kematian dan kehidupan ini adalah sifat, bukan benda. Ya. Itu adalah sifat. Allah Ta'ala menciptakan makhluknya dalam dua hal. Apa itu? Benda dan sifat benda. Jadi ada benda yang Allah Ta'ala ciptakan, ada pula sifat. Ya, benda ini yaqumu binafsihi, yang dia ada bentuknya. Tapi kalau sifat ini dia berada pada benda, nggak bisa dipisahkan dengan bendanya. Jadi sifat ini tidak bisa berdiri sendiri. Paham ini Pak kan? Sifat itu dia berada pada benda, dia ngikut sama benda. Nggak bisa dia berdiri sendiri tanpa benda, nggak bisa. Seperti contohnya bergerak. Dalam bahasa Arab ya, gerakan itu disebut sifat. Kalau kita kan perbuatan itu kan. Ya, dalam bahasa Arab disebut namanya sifat. Pernah kita melihat gerakan tanpa ada benda yang bergerak? Pernah Pak? Nggak pernah kan? Pernah kita melihat warna tanpa ada bendanya? Oh, ini warnanya merah, tapi nggak ada bendanya. Warna aja tanpa ada benda, nggak bisa. Ya. Jadi sifat itu berada pada benda. Seperti juga kematian dan kehidupan. Kematian itu sifat. Kehidupan itu juga sifat. Allah menciptakannya ada pada benda. Manusia hidup. Kehidupan itu ada pada manusia. Kematian juga ada pada manusia tersebut. Nah, para ulama mengatakan, ini di sini ada perbedaan pendapat. Apakah Allah menciptakan kematian, jadi ada makhluk tadi, sifat tadi yang namanya mati, dan ada pula makhluk sifat yang namanya hidup? Sebagian para ulama mengatakan iya. Jadi ada sifat yang namanya mati, ada sifat yang namanya hidup. Dan ini dua-duanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak. Yang ada itu hidup. Kematian itu tidak ada begitu. Maksudnya apa? Allah ciptakan kehidupan, jika kemudian Allah tiadakan kehidupan ini, maka jadilah dia kematian. Nah, paham ini Pak kan perbedaannya? Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi bukan kematian itu sendiri dan kehidupan itu sendiri, tapi kematian itu adalah tidak adanya kehidupan, maka disebutlah dia kematian. Sebagian para ulama mengatakan demikian, tapi sebagian mengatakan tidak. Kematian ada sendiri, kehidupan juga ada sendiri. Buktinya dalam Al-Quran disebutkan, Allazi khalaqal mauta wal hayata. Kan disebutkan dua-duanya. Allah menciptakan kematian dan juga menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum. Lamnya di sini disebut namanya lam at-ta'lil dalam bahasa Arab, yang menunjukkan tujuan dari penciptaan tersebut. Apa tujuannya? Ini didapat makna tujuan itu dari huruf lam itu, Pak. Huruf lam itu menunjukkan akan tujuan dari apa yang disebutkan sebelumnya. Yang disebutkan sebelumnya penciptaan, kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum, agar Allah menguji kalian, liyakhtabirakum, diuji, ya. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, siapa yang amalnya lebih bagus dari yang lainnya. Ini bukan menunjukkan Allah tidak tahu. Allah nggak tahu kemudian kita diuji, bukan.
Allah Maha tahu, Allah sudah mengetahui ini orang akan bagus amalnya atau tidak bagus amalnya. Allah mengetahui itu. Jadi jangan disamakan ini dengan seorang guru yang membuat ujian pada muridnya supaya guru ini tahu kapasitas muridnya, paham atau enggak paham, mengerti atau enggak mengerti ini murid. Ya, maka dikasihlah ujian. Kayak saya gini menjelaskan gini, saya enggak ngerti nih Pak, apakah semuanya paham atau enggak paham, kan gitu kan? Gimana saya bisa yakin kalau semuanya paham? Saya kasih ujian. Jadi siapa yang bisa ngejawab, oh berarti saya tahu ini paham. Nggak bisa jawab, oh berarti ini belum paham. Atau jawabnya keliru, oh berarti nggak paham. Kan begitu kan? Kita buat ujian besok Pak. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kematian dan kehidupan bukan karena Allah nggak tahu siapa di antara kita yang akan beramal dengan baik atau tidak. Bukan. Allah Maha tahu. Namun Allah membuat itu untuk kita, supaya kita tahu ini siapa di antara kita yang bagus amalnya dengan yang tidak amalnya. Untuk kita, bukan untuk Allah. Allah menampakkan kepada kita siapa di antara kita yang bagus amalnya, siapa yang tidak bagus amalnya. Nah, jadi bukan kembalinya kepada Allah, tetapi kembalinya kepada kita. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala al-aziz. Al-aziz artinya al-ghalib, yang maha perkasa. Allazi la yu'jizuhu syai'un, yang tidak ada sesuatu apapun yang dapat mengalahkannya. Al-ghafur, dan yang maha pengampun. Jadi kata al-ghafur ini ya adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengampuni. Tidak ada yang bisa mengampuni selain Allah. Jadi enggak boleh dikatakan bahwa datang ke sini ya, sebutkan semua kesalahanmu, saya akan ampuni semua dosa-dosamu. Enggak boleh. Kufur itu. Ya, karena sifat mengampuni itu adalah sifat ketuhanan. Jadi kalau ada orang yang bisa mengampuni, katanya berarti dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Walaupun dia nggak ngomong, saya bukan menyatakan diri saya Tuhan, saya cuma bisa mengampuni, kata dia begitu. Ya, itu sama saja dia menyatakan dirinya itu adalah Tuhan, karena sifat yang bisa mengampuni itu adalah sifat ketuhanan. Yang dapat mengampuni hanya Tuhan. Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak akan dapat ampunan. Kenapa? Tuhan yang dia sembah gak bisa ngampunin. Jadi dapat dari mana dia ampunan? Maka dia tidak akan diampuni. Kenapa orang-orang kafir akan disiksa, dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya? Karena dia, Tuhan yang dianggapnya sebagai Tuhan, gak bisa ngampunin. Dia menyembah patung. Patung nanti diminta untuk mengampuni dosa-dosanya, gak bisa. Karena yang bisa mengampuni itu hanya Allah. Maka dosa-dosanya terus ada dan tidak akan pernah bisa diampuni. Karena Tuhan yang dianggapnya Tuhan tidak bisa menyelamatkannya. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Baik, ada yang ditanyakan ini Pak? Silakan Pak. Di sini dibukan al-mauta wal hayat. Iya. Iya. Kalau sebandingnya sedikit ya mungkin. Nah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat wa ahyakum summa yuhyikum summa. Situ hidup dulu baru mati, kemudian mati dalam Al-Baqarah. Dalam surah itu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Mati dulu Pak. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kalian kufur, ingkar kepada Tuhan kalian, kepada Allah, wa kuntum amwatan, padahal kalian sebelumnya itu mati. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian.
summa yumitukum, kemudian dimatikan lagi, summa yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi. Berarti berapa kali mati, berapa kali hidup? Dalam ayat yang lain dalam surah Ghafir Allah Ta'ala berfirman, qalu rabbana amattana snatain wa ahyaitana snatain. Qalu, mereka berkata, rabbana, ya Tuhan kami, amattana snatain, engkau matikan kami 2 kali, wa ahyaitana snatain, dan engkau hidupkan kami dua kali. Kapan itu, Pak? 2 kali mati, 2 kali hidup. Mati kita sebelum kita dilahirkan. Ya. Kita dalam keadaan mati, enggak ada kehidupan, belum dilahirkan, belum hidup. Kemudian kita dihidupkan, lahir kita ke dunia. Kemudian dimatikan lagi, kita meninggal dunia. Berarti udah 2 kali mati. Kemudian setelah itu dibangkitkan lagi kita pada hari kiamat, artinya dihidupkan kembali. Berapa kali? Hidup 2 kali. Setelah kita dibangkitkan itu nanti udah nggak ada mati lagi. Yang masuk surga akan kekal di dalam surga, yang masuk neraka kekal di dalam neraka. Tidak ada kematian di akhirat. Makanya 2 kali mati, 2 kali hidup. Nah, seperti itu, Pak. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup seperti biasa. Kita tutup dengan mengucapkan tahlil dan salawat kepada Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi